Bunda, kajian hati. Semakin banyak mata-mata yang sembab, sama seperti saya. Tapi mudah-mudahan banyak yang bisa kita petik ya. Dan kali ini kita juga ingin mendengarkan sesuatu yang insya Allah banyak ibroh. Kita berikan kesempatan untuk Rici, silakan mau bertanya dengan Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Bulu. Kebetulan saya seorang ibu umur 36 tahun. Profesi saya penyanyi dangdut. Jadi kebetulan di tahun 2010 saya kan orang Jogja, terus merantau ke Jakarta. Terus kebetulan saya malah mengikuti pergaulan di Jakarta. Sampai saya juga punya anak. Kebetulan Putri udah umur 8 tahun. Dan mungkin banyak dosa-dosa yang lain yang mungkin saya udah lakuin di masa lalu, Ustadz. Kebetulan di 2018 saya sempat hijrah. Karena ada dukungan dari Putri kalau misalnya dia lagi sekolah gitu terus ngelihat saya kerja gitu terus pakai rok pendek, mama nanti nggak bisa lewatin jembatan Shirathul Mustaqim loh. Dari situ saya ya sambil mikirin untuk yang hijrah itu, terus ditambah lagi saya juga bertambah umur kayak punya rasa kekhawatiran, rasa takut. Cuman di perjalanan saya juga belum menemukan pasangan hidup. Terus di tahun 2025 saya memutuskan lagi baru tahun kemarin Agustus untuk membuka lagi hijab, Ustadz, karena saya harus kembali lagi ke pekerjaan yang sebelumnya sebagai penyanyi dangdut. Cuma gimana ya Ustaz, Masya Allah, jadi kayak rasanya sebenarnya tuh berat banget ketika memutuskan buat ngebuka hijab, hanya kebutuhan makin besar dan sebagainya. Baik, AA percaya bahwa Mbak Rici berjuang sekuat ini. Salah satunya karena melihat anak, ingin anak tumbuh dalam kebaikan dengan rizki yang Allah titipkan. Kalau Mbak Rici lihat anak, gimana perasaannya? Kalau lihat anak tuh kayak, aduh, nggak bisa diungkapin ya Ustadz. Terus saya tuh kayak, apalagi baru kemarin ninggalin ke Jakarta lagi buat ngerantau lagi. Jadi kayak berat banget sih Ustadz. Cuman ya udah dijalanin aja, gitu aja Ustadz. Anak Mbak tahu kalau Mbak harus memilih pekerjaan ini lagi, membuka jilbab lagi. Anak sudah tahu? Sebenarnya tuh karena anak kan saya sekolahin di sekolah Islam gitu Ustaz, jadi dia malah kadang-kadang yang ngasih, mama tuh nggak boleh apa namanya ngeliatin aurat gitu-gitu. Tapi kembali lagi saya kayak ngasih obrolan kecil, nah mama kerja dulu, nanti kalau mama udah ini mama pasti hijaban lagi, aku bilang kayak gitu. Jadi bagaimana yang harus saya jalani Ustadz, ketika saya juga sebenarnya pengen memperbaiki diri, tapi di satu sisi saya juga harus memenuhi kebutuhan. Apakah masih ada jalan bagi saya untuk kembali memperbaiki masa lalu dan meraih masa depan yang lebih baik, itu Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, Mbak Rici, terima kasih sudah bercerita di kajian hati. Pertama, urusan rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Catat baik-baik ya. Quran surat Hud ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rizkinya. Perhatikan. Maka pada bab ini, untuk siapapun yang hari ini masih diberikan kesempatan bernafas, menghembuskan nafas, masih bisa melihat, masih bisa bergerak, masih ada umur yang Allah berikan, yakin masih ada rizki yang Allah siapkan. Hanya kadang nafsu kita yang sering mengalahkan keyakinan itu. Ujungnya kita memilih sesuatu yang kita tahu salah. Tapi karena nafsu. Nanti kalau aku gak gini, nanti dari mana A? Nanti kalau aku gak ambil pekerjaan ini, nanti gimana A? Allah itu maunya manusia berjalannya di atas jalan yang Allah kehendaki. Bukan apa yang manusia inginkan. Karena boleh jadi yang kamu anggap baik di mata Allah gak baik. Dan apa yang kamu anggap buruk boleh jadi itu baik di mata Allah. Ahilman paham perasaannya. Tapi jika boleh memilih, cobalah bertahan dengan apa yang Allah inginkan. Bukan dengan apa yang kita inginkan. Kalaupun penasaran, ya silahkan. Tapi kadang maut tidak pernah tahu kapan datangnya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang serius berjalan di jalan kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar. Dan Allah pasti akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mbak Rici, ini tentang pilihan. Jika memang hanya itu pilihannya, jalani. Tapi ingat, harus punya batas sampai kapan. Jika Mbak Rici merasa emang gak ada pilihan lain, cuman ini satu-satunya. Artinya kalau Mbak Rici gak kerja itu gak bisa makan. Kalau Mbak Rici gak kerja itu akan madorot gitu ya. Akan terjadi sesuatu yang berat, ya sudah. Jalani, tapi ingat, benci pekerjaan itu. Agar kebencian kita pada pekerjaan yang haram itu nanti menjadikan Allah membuka jalan yang lain. Walaupun harus dicoba kadang. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Dan rizki itu kadang-kadang tak hanya harta, Mbak Rici. Sehat itu rizki atau bukan? Punya hati yang tenang? Punya anak yang soleh? Rizki. Dan kita pasti ingin membesarkan anak dengan harta yang halal. Dan yang kedua, beliau masih khawatir dengan masa depan. Mbak Rici, setiap orang punya masa lalu. Tapi setiap orang juga punya harapan dengan masa depan. Ada dua orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang sering gelisah dengan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering khawatir dengan masa depannya. Coba nanti diamalkan doanya Nabi Musa alaihi salam. Agar kita diberikan kelapangan di dalam dada untuk bisa melewati yang terasa berat dalam kehidupan kita. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrohli sodri. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan fasihkanlah lisanku agar dipahami, agar dimengerti dalam hidupku. Amin. Perhatikan doa ini, yang diminta pertama kali bukan mudah, tapi apa? Lapang. Kadang
Yang membuat rizki kita sempit bukan rizkinya yang sulit, tapi hatinya yang sempit. Insya Allah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Selanjutnya masih ada yang mau ditenangkan hatinya, yaitu Bunda Ningsih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsih. Saya juga punya cerita, tapi ceritanya panjang dan banyak. Saya mau singkat aja cerita saya. Saya seorang ibu dan seorang istri, tapi saya sudah berpisah sama suami dari 2015. Karena pada saat itu ada banyak problem lah dalam rumah tangga kami. Saya sudah bercerai sama suami dan anak jatuh ke tangan suami. Posisi saat itu saya emang gak punya kerjaan. Jadi saya hijrah ke Jakarta. Dan saya pun hijrah ke Jakarta, saya membawa anak saya. Dengan kondisi saya membawa anak saya mau nyari kerja. Sangatlah gak mudah. Setiap nyari pekerjaan selalu ditolak karena saya punya anak kecil dan masih menyusu. Terus akhirnya anak saya titipkan ke mertua saya. Terus saya hijrah lagi ke Jakarta nyari kerja buat kebutuhan beli susu, pampers dan lain-lain. Saya itu kalau mau ketemu sama anak saya itu selalu dilarang. Dilarang sama mantan suami saya juga sama mertua saya. Dengan alasan saya tidak sayang sama mereka, saya meninggalkan mereka. Dan anak-anak selalu didoktrin untuk membenci saya. Padahal setiap saya pulang, saya bisa ketemu mereka itu momen lebaran. Pasti saya silaturahmi ke sana. Tapi nggak pernah dibolehin, nggak boleh dibawa, intinya ketemu, ngajak makan gitu. Nggak pernah dibolehkan. Dan anak-anak itu sama saya benci gitu. Pertanyaan saya, gimana caranya atau ada amalan apa untuk bisa meluluhkan hati anak saya karena masih dalam pengawasan bapaknya. Bunda, pertama untuk siapapun rumah tangga yang ditakdirkan harus berpisah, kemudian dia punya keturunan, catat ini. Yang berpisah rumah tanggamu. Bukan berarti hubunganmu dengan anak lantas berpisah karena perpisahan rumah tanggamu. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak ada. Mantan orang tua tidak ada. Maka pelajaran pertama untuk keluarga besar beliau di sana, mantan maksud saya, jangan berusaha untuk mengotori hati anak, membenci kepada orang tua. Karena bagaimanapun di tubuhnya ada darah yang mengalir dari orang tuanya. Setuju? Kalaupun mau benci, benci kelakuannya, bukan benci orangnya. Kalaupun mau kesel sama perbuatannya, bukan sama orangnya. Maka semoga yang di sana dilembutkan hatinya dulu, sehingga yang di sana mengizinkan anak untuk bertemu dengan ibunya, karena tentu jadi ibu akan sangat sakit rasanya kalau tak bertemu dengan anak. Tapi yang kedua juga ibu mohon izin, mohon maaf. Mungkin juga di sini ibu harus muhasabah diri, introspeksi diri.
Kira-kira ada sikap apa yang membuat ibu harus menjauh dari anak barangkali. Mungkin selama ini karena kita sibuk ingin bekerja, sibuk mencari dunia, sampai kita lupa melelehkan anak. Maka kemudian anak menyimpulkan, ibu aku gak sayang sama aku, ibu aku menjauh dari aku. Maka pada bab ini, introspeksi muhasabah, ibu akui kalau ibu salah misalnya. Ibu sampaikan kepada anak, iya ma, iya nak, mama tuh kan begini karena mama harus kerja, mama begini. Sampaikan. Nanti pelan-pelan mungkin butuh waktu, kelembutan akan hadir dalam diri anak. Dan pada bab ini hanya butuh waktu kadang-kadang. Saya percaya di hati kecil seorang anak pasti rindu sama ibunya. Hanya mungkin keadaan yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ibunya. Saling mendoakan saja. Nanti boleh diamalkan doanya Nabi Adam alaihissalam ketika berpisah dengan Siti Hawa. Sampai kemudian Allah satukan kembali. Doanya Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini doa untuk siapapun yang sedang berjauhan agar kita bisa menemukan kedekatan lagi setelah Allah jauhkan dari kebaikan itu. Semoga Allah hantarkan kelembutan kepada masing-masing pihak di antara ibu dan mantan ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Bunda, hati-hati dengan sikap ujub, sikap bangga terhadap diri sendiri. Allah tidak menyukai seorang hamba yang merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Karena hakikatnya semua yang dia dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua yang terjadi karena Allah. Semua yang diberi dari Allah. Dan semua yang dititipi akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sikap ujub, sikap bangga diri terhadap diri kita sendiri. Amin ya Rabbal alamin. Jangan kau biarkan hati kami tenggelam pada sikap yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Ya Allah, jika di hati ini ada rasa ujub, maafkan hati kami. Jika di hati kami ada kesombongan, maafkan kesombongan kami. Jika di hati kami ada ria, ada sum'ah, maafkan ria dan sum'ah kami. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 perkara yang membinasakan, yaitu kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri atau ujub. Dan akhirnya saya Meisya Siregar mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana Bunda? Kajian hati, tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.